Berdoa dimulai. Jadi, sebelum masuk pembelajaran, tengok dulu kawannya ada yang tidak hadir? Siapa? Semoga Akila diberi kesehatan. Amin. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang Pancasila. Ada yang ingat apa itu bunyi Pancasila? Tangan? Bunyi Pancasila. Ada yang masih ingat? Nah, coba kakak tanya, siapa yang tahu apa sih kalau kita kaitannya, apa sih pengertian Pancasila kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang tahu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam sekolah pun bisa, dalam sehari-hari pun bisa. Ada yang bisa memberikan contohnya? Di rumah pun bisa, di sekolah pun bisa. Jadi kita ulang kembali ya. Di sini ada yang pertama itu pengertian Pancasila, yaitu Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan pedoman hidup bangsa. Jadi kalau tidak adanya Pancasila, tidak adanya Pancasila, pasti tidak ada lambang dan nilai-nilainya dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, itulah dasarnya. Dan pedoman hidup bangsa, dan apa itu bunyi Pancasila? Yang ingat di tangan, ya, berdiri deh. Nah, semuanya ada depannya dengan kawannya. Dua, manusia jalan dan berada. Tiga, Indonesia. Empat, lima, iya, tepuk tangan. Bunyi Pancasila. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, masih ada kan? Jadi bunyi Pancasila ini ada lagunya. Masih ada lagunya? Lagu Pancasila? Jadi kita nyanyi sama-sama ya. Satu, semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Karena Pancasila, aku yang mendukungmu. Setiap proklamasi sediakan Tuhan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil urusan besar. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Jadi kan tadi kawan sudah menyebutkan apa itu bunyi-bunyi dari Pancasila. Nah, menurut adik-adik, kenapa sih bunyi Pancasila itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari? Kenapa sangat penting? Berikan pendapat kalian. Terserah mau apa? Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ada lagi? Jadi di sini kita akan membahas tentang bunyi Pancasila beserta nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah. Jadi yang pertama yaitu Pancasila yang pertama dilambangkan dengan bintang. Bunyinya yaitu di mana ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengandung nilai yang pertama mengakui dan menghormati adanya Tuhan. Yang kedua, beribadah sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Contohnya, kita ambil ya, seperti sebelum belajar, seperti yang kita lakukan tadi, menghargai teman dengan berbeda agama. Maksudnya menghargai teman dengan berbeda agama itu toleransi terhadap temanmu yang bukan seagamamu. Contohnya ya, di kelas ini ada yang bukan agama Islam.
kita samakan dengan kawan kita yang seagama dengan kita. Itulah menghargai perbedaan atau yang dimaksud dengan toleransi beragama. Nah, yang kedua adalah simbolnya dilambangkan dengan di mana bunyinya kemanusiaan. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana nilainya yang pertama adalah menghargai sesama manusia. Yang dimana artinya menghargai sesama manusia ini, contohnya ya, yang adik, yang contohnya kita ambil yang tua dengan yang muda. Di mana yang muda harus menghormati yang lebih tua. Begitu juga sebaliknya yang muda menghargai yang lebih tua. Yang kedua adalah menghindari perilaku tidak sopan. Ada yang tahu menghindari perilaku tidak sopan contohnya? Iya, ribut. Itulah contohnya di dalam sekolah. Ada lagi? Di dalam rumah pun boleh, di dalam sekolah pun boleh, bebas deh. Ada yang tahu? Ya, berlari tadi. Nah, di sini kita ambil contoh sikapnya itu ya. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan. Di mana membantu teman yang kesulitan ini? Contohnya di sekolah ya, kita ambil. Di sini kan ada kerja kelompok. Nah, di dalam kerja kelompok itu, apabila ada kawanmu atau temanmu yang kurang paham dalam pembelajaran tersebut, nah, kamu boleh mengajari dia. Jadi tidak kamu saja yang mengerti dalam pembelajaran itu, kamu boleh membantu dia. Begitulah dalam kerjasama dalam kelompok. Jangan kamu saja yang mengerti dalam pembelajaran itu. Itulah yang namakan tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah bersikap sopan terhadap guru dan orang tua. Nah, di sekolah itu dalam pembelajaran, apabila sudah mulai pembelajaran seperti yang tadi kan, kita tidak boleh seperti yang kawan sebutkan tadi, tidak boleh ribut, tidak boleh berlari-lari, kita harus berbicara sopan kepada guru. Itulah nilai-nilainya dalam sekolah. Nah, yang ketiga adalah dilambangkan dengan komitmen beringin. Di mana? Persatuan Indonesia. Di mana nilainya adalah cinta tanah air, kerja bakti dan gotong royong. Yang dimana yang dimaksud dengan cinta tanah air adalah seperti kita menghargai produk lokal. Yang dimaksud dengan produk lokal, kita mencintai atau membeli barang yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Yang kedua adalah kerja bakti dan gotong royong. Maksud dari kerja bakti ini kita ambil seperti contohnya di sekolah, melakukan gotong royong kerjasama. Jadi kita harus ikut di dalam kegiatan tersebut. Nah, yang kedua adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Di sini deh, rela berkorban demi bangsa dan negara itu maksudnya seperti pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur ya. Itu contohnya. Kalau sekarang ini contohnya kita ambil seperti TNI yang ikut dalam dalam berperang, yang ikut dalam menjaga keamanan negara Indonesia. Nah, contoh sikapnya itu di mana kita ambil mengikut, kalau di sekolah ya, nilai sikapnya itu mengikuti upacara bendera. Nah, kalau bisa pada di sini kan biasanya upacara bendera kan di hari-hari tertentu. Kalau cuma di hari biasa itu seperti cuma hari Senin kan. Jadi kita usahakan pada hari Senin itu datang lebih awal, jangan terlambat untuk menghargai pahlawan kita yang telah gugur, yaitu cinta tanah air sebagai rasa cinta kita, rasa ungkapan terima kasih kita kepada pahlawan yang telah gugur. Nah, yang kedua, bekerja sama dalam kelompok tanpa pilih kasih. Nah, ibaratnya di sini yang akan contohkan, apabila ada kawan yang kurang paham atau yang kurang mengerti dalam pembelajaran, kamu tidak boleh mengasihkan dia atau tidak boleh pilih kasih. Contohnya, nggak mau sama dia orangnya bodoh. Tidak boleh seperti itu. Justru dengan kamu membantu dia, memotivasi dia, semangat dia itu semakin bertambah. Kalau kamu seandainya mengasuhkan dia, justru dia akan merasa minder, tidak percaya diri. Tidak boleh seperti itu ya dek. Ini simbol apa tadi? Kepala banteng. Ya, kepala banteng gimana bunyinya? Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di mana nilainya adalah yang pertama menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain ini seperti contohnya kita musyawarah di dalam kelas. Contohnya dalam pemilihan ketua kelas. Ada yang pintar, yang kedua ada yang bijak, dan yang ketiga ada yang biasa-biasa saja. Kita harus menghargai pilihan kawan kita, pendapat kawan kita, atau dari musyawarah dari kawan kita. Kita tidak boleh menentang, harus menerima pendapat mereka, harus mempertimbangkannya tanpa harus ada penilaian. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Itulah seperti yang Kak contohkan tadi, kalau di sekolah dalam pemilihan ketua kelas, kalau di rumah itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah
ulang lagi. Nah, contoh nilainya yang pertama adalah berdiskusi dengan kelompok dalam sopan. Nah, berdiskusi dengan kelompok dengan sopan itu, di mana kakak bilang tadi tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua adalah menerima hasil musyawarah. Maksudnya menerima hasil musyawarah di sini deh. Contohnya kan kalian mau jalan-jalan. Ada di sini yang mengusulkan ke Ais Joni, ada yang mengusulkan di sini ke pintu air, ada yang mengusulkan juga ke Natal. Jadi di sini kan kawanmu ada yang sesuai, ada yang setuju dengan satu-satu. Nah, di sini kita harus menerima. Biasanya kan hasil musyawarah itu kan diambil dari opsi yang paling banyak, dari pendapat yang paling banyak. Nah, yang kelima adalah dilambangkan dengan padi dan atas. Di mana bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana nilainya yang pertama adalah berlaku adil terhadap semua orang. Yang kedua adalah menolak teman tanpa pamrih. Di sini ada yang tahu apa arti dari pamrih? Nah, kakak jelaskan menolak teman tanpa pamrih. Maksud dari kata pamrih itu ini sebenarnya cerita dulu ini. Maksud dari kata pamrih itu tanpa mengharapkan balasan. Ibaratnya kamu menolong nenek-nenek di jalan. Jadi harapan dunia dikasih imbalannya. Kita tidak boleh seperti itu. Menolong orang itu harus dengan ikhlas. Nah, yang ketiga adalah menghindari sifat egois. Sifat yang dimaksud dengan sifat egois ini adalah mementingkan diri sendiri. Jangan seperti itu ya, kita harus juga memikirkan kawan kita, memikirkan orang lain. Nah, di mana nilainya? Di mana tugas sikapnya? Yang pertama adalah kalau kita ambil di sekolah, berbagi makanan. Yang kedua adalah mematuhi aturan kelas atau sekolah. Jadi contoh dari mematuhi aturan kelas atau sekolah ini ada yang tahu? Kalau di sekolah aturannya seperti apa? Seperti apa? Apa satu? Ada lagi? Kalau di sekolah, bilangnya contohnya di sini kan mematuhi aturan kelas atau sekolah. Kalau di sekolah itu contohnya jangan terlambat. Kalau di kelas selalu melaksanakan tiket. Yang kedua di sini tidak komunikasi dengan teman. Nah, adik-adik kan udah merasa udah yang tinggi. Berdiri ya, kita ice breaking dulu berdiri. Dulu ya, kakak contohkan dulu ya. Ice breakingnya tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, aku siap belajar. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3, aku siap belajar. Tepuk tangan semuanya. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, seperti mengaku dan menghormati adanya Tuhan dan berbagi makanan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau tanya kembali dari sini, berikan satu contoh dari nilai-nilai Pancasila. Kalau di sekolah, di rumah, ada yang tahu di sini? Ya, bersopan santun. Kalau dari sini di sekolah, di rumah, dalam kehidupan sehari-hari juga. Iya, itu upacara. Dari sini. Iya, jadi yang Bapak jelaskan tadi perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah dan di sekolah. Di sini kakak punya satu game lagi. Mau kalian? Mau. Ayo maju ke depan. Depan, siap baca kan? Depan. Kalau ini kalau salah, nggak satu jawab dengan orang yang bernyanyi tapi satu baris. Oke? Dia ya? Jadi gamenya di sini kakak bilang nanti kata sesungguhnya. Kalian bilang kata sesungguhnya. Kalau kakak bilang maju, kalian mundur. Kalau kakak bilang mundur, kalian maju. Kalau kakak bilang kanan, kalian kiri. Kalau kakak bilang kiri, kalian kanan. Oke? Paham? Kalau lagi ya, kalau kakak bilang kata sesungguhnya, kalian bilang kata sesungguhnya. Kalau kakak bilang kanan, kalian kiri. Kalau kakak bilang kiri, kalian kanan. Kalau kakak
bilang maju, kalian mundur. Kalau bapak bilang mundur, kalian maju. Oke, paham? Paham. Oke, pegang kawannya. 1, 2, 3. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Harus sampai kiri. Ayo sampai kiri. Oke, yang kiri tadi kalau bapak bilang tadi kan? Satu baris nyanyi. Ayo bahasa bapak. Potong bebek angsa. Dan sekarang mulai bapak. Satu baris yang ke belakang. Ayo sini. Ada bapak. Ada bapak. Sini berdiri deh. Sini. Sini. Berkata itu. Ayo nyanyi sama-sama. Ada juga tadi kan? Ayo, ada pakai itu. Ayo. Ada depan. Ada depan. Nah, ayo. Dari. Ayo, sekarang mulai bapak. Depan. Jangan terang mulai bapak. Jangan bapak. 1, 2, 3. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Kanan. Kiri. Oke, pelan-pelan balik. Orang ya. Kata saya sungguhnya. Kata saya sungguhnya. Kata tidak sesungguhnya. Kata tidak sesungguhnya. Mundur. Maju. Jadi adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semua apa yang kita pelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jadi sebelum pulang kita berdoa. Doanya bersama-sama ya. Bismillah.